Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah R. Panca Pertiwi Hidayati MPD dan Bapak Setiawan SPD MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang menilai suatu prosa yang termasuk ke dalam kategori sastra. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 dengan saya Fauzan Maulana Ramadan dengan NPM 205030113 dan teman saya Anissa Rahayu dengan NPM 205030099. Di sini kami akan menjelaskan materi dengan 3 submateri. Yang pertama tentang pengertian karya sastra, yang kedua karakteristik karya sastra, dan kode sastra. Yang pertama adalah pengertian karya sastra. Karya sastra merupakan dunia imajinatif yang merupakan hasil kreasi pengarang setelah merefleksi lingkungan sosial kehidupannya. Dunia dalam karya sastra dikreasikan dan sekaligus ditafsirkan lazimnya melalui bahasa. Apapun yang dipaparkan pengarang dalam karyanya kemudian ditafsirkan oleh pembaca berkaitan dengan bahasa. Sastra sebagai karya seni dalam perkembangan mutakhir tidak hanya bermediumkan bahasa. Sastra mutakhir ada yang menggunakan medium lain, misalnya lukisan, gambar, garis, atau simbol lain. Namun demikian, karya sastra pada umumnya menggunakan bahasa sebagai media ekspresi pengarang. Makna karya sastra tidak dapat terlepas dari pemakaian gaya bahasa di dalamnya menurut Pradopo 1994-46. Selanjutnya ada karakteristik karya sastra. A. Karya sastra sebagai sebuah wadah. Sebagai sebuah wadah, karya sastra memiliki fungsi menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan seorang penulis, puisi, prosa, dan drama. Ide-ide itu dapat berupa kritik sosial, politik, budaya, dan pertahanan keamanan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar lingkungannya. Misalnya dalam kehidupan masyarakat Bali adalah fenomena sosial dan permasalahan kasta melalui novel Tarian Bumi. Dalam novel ini, Oka Rusmini salah satunya menyampaikan tentang persoalan kasta di Bali. Ia menggambarkan bahwa kasta tertinggi adalah Brahmana dan kehidupan masyarakat yang tidak berkasta atau yang paling rendah adalah Sudra. Dalam Tarian Bumi, Oka Rusmini tidak hanya menggambarkan permasalahan kasta, namun ia menyampaikan kritik sosial melalui kehadiran tokoh, latar, dan unsur-unsur lain yang membangun novel Tarian Bumi. Selanjutnya, B. Karya sastra memiliki karakter universal. Dengan sebuah karya sastra menampilkan kritik sosial kepada masyarakat pembaca dengan menggunakan medium bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya sastra, baik yang mencerminkan keadaan tokoh, karakter, latar, dan lain-lain bersifat universal. Artinya, unsur-unsur itu memiliki acuan yang ada di luar dirinya dan acuan itu meliputi hal-hal yang beragam. Acuan itulah yang disebut sebagai makna. Misalnya para tokoh dalam novel Tarian Bumi. Menurut Bustan Abdi 2016, ciri dan karakteristik sastra dapat dibedakan berdasarkan ciri secara umum dan secara khusus. Yang pertama ada secara umum. Untuk mempelajari karya sastra secara baik, setidaknya terdapat 5 karakteristik yang harus dipahami. Pertama, pemahaman bahwa sastra harus memiliki tafsiran mimesis. Artinya sastra yang diciptakan harus mencerminkan suatu kenyataan atau meniru suatu kenyataan. Jikapun belum, karya sastra yang diciptakan dituntut mendekati kenyataan tersebut. Yang kedua, manfaat sastra. Mempelajari sastra harus dapat mengetahui apa manfaat sastra untuk para penikmatnya. Dengan mengetahui manfaat yang ada akan memberikan kesan bahwa sastra yang diciptakan berguna untuk kemaslahatan manusia.
Ketiga, dalam sastra setidaknya harus disepakati keberadaan unsur fiksionalitas. Unsur fiksionalitas adalah cerminan kenyataan yang merupakan unsur realitas yang tidak terkesan dibuat-buat. Keempat, pemahaman bahwa karya suatu sastra adalah merupakan sebuah karya seni. Dengan adanya karakteristik sebagai karya seni ini, pada akhirnya dapat dibedakan manakah karya sastra yang termasuk dalam sastra dan yang bukan sastra. Sebab sastra adalah seni. Yang kelima, setelah 4 dari karakteristik sastra di atas dipahami, maka pada akhirnya haruslah bermuara pada kenyataan bahwa sastra adalah bagian dari masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa sastra yang ditulis pada kurun waktu tertentu memiliki tanda-tanda yang kurang lebih sama dengan norma, adat, atau segala kebiasaan yang muncul berbarengan dengan hadirnya sebuah karya sastra. Yang kedua ada secara khusus, ciri karya sastra secara khusus. Ada 4 ciri dan karakteristik sastra secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, isinya menggambarkan manusia dengan berbagai persoalannya, sedangkan bahasanya yang indah atau tertata baik serta gaya penyajiannya atau pola kalimatnya menarik yang berkesan di hati pembacanya. Kedua, sastra memberikan suatu hiburan dalam lubuk hati manusia terpatri kecintaan dan keindahan. Manusia adalah makhluk yang suka keindahan. Karya sastra ada apresiasi keindahan tersebut. Karena itu karya sastra yang baik selalu menyenangkan pembacanya. Ketiga, sastra menunjuk kebenaran hidup. Dalam karya sastra terungkap pengalaman hidup manusia, yang baik, yang jahat, yang benar maupun yang salah. Karena itu manusia lain dapat memetik pelajaran yang baik dari pelajaran yang baik dan buruk dari karya sastra tersebut. Bisa disebut amanat. Keempat, sastra mampu melampaui batas-batas sebuah bangsa dan zaman. Nilai-nilai kebenaran, ide atau gagasan dalam karya sastra yang baik bersifat universal sehingga dapat dinikmati oleh bangsa manapun. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa Rahayu. Selanjutnya, karakteristik karya sastra tiap-tiap angkatan. Yang pertama, Angkatan Sastra Indonesia Lama sebelum tahun 1920. Angkatan sastra ini lahir sekitar tahun 1500 setelah agama Islam masuk ke Indonesia. Salah satu pujangga yang terkenal ialah Hamzah Fansuri dan Raja Ali Haji yang terkenal dengan Gurindam 12. Adapun ciri karya sastra Indonesia Lama ini yaitu yang pertama, bahasa baku yang kaku, bercerita tentang dewa-dewa raksasa, cerita tentang kerajaan, dan yang terakhir mengandung unsur keagamaan yang kuat. 2. Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka berdiri pada tahun 1917 dengan ditandai berdirinya Balai Pustaka. Para penulis atau pengarang dan para ahli bahasa Melayu didaulat menjadi redaktur dari Balai Pustaka. Novel Siti Nurbaya, karya Merah Rusli, novel Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar, dan novel Salah Asuhan, karya Abdul Muiz, merupakan salah satu contoh karya sastra angkatan Balai Pustaka. Adapun ciri-ciri karya sastra pada angkatan ini yaitu, yang pertama, tidak mengandung unsur menentang pemerintah. 2. Tidak menyinggung golongan tertentu dalam masyarakat. Dan yang ketiga, tidak memihak salah satu agama yang ada. 3. Angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini ditandai dengan terbentuknya majalah Pujangga Baru. Karya sastra yang ada di angkatan ini antara lain Rindu Dendam, karya J.E. Tatengkeng, dan Nyanyi Sunyi, karya Amir Hamzah. Angkatan Pujangga Baru ini memiliki karakteristik umum seperti bercorak politik, nasionalis, dan bertema pendidikan. Yang keempat, Angkatan 1945. Angkatan 1945 terbentuk pada masa kemerdekaan Indonesia. Salah satu sastrawan yang terkenal ialah Chairil Anwar. Ada beberapa karya dari Chairil Anwar yang sampai saat ini masih sering kita dengar, seperti Puisi Aku dan Kerawang Bekasi.
Adapun karakteristik karya sastra dalam angkatan ini ialah yang pertama, bentuknya bebas. Yang kedua, isinya merupakan realita. Dan yang ketiga, cerita tentang merebut kemerdekaan. Yang kelima, angkatan 1950. Angkatan 1950 merupakan angkatan lanjutan dari angkatan 1945. Ada pengembangan karakteristik dari angkatan 1950. Seperti, pusat kegiatan sastra sudah meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Kedua, nilai keindahan terbentuk atas peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan ukuran nasional. 3. Kebudayaan daerah lebih banyak dimunculkan untuk mewujudkan sastra nasional Indonesia. Karya sastra yang ada di angkatan ini yaitu Balada Orang-Orang Tercinta, karya W.S. Rendra, Dua Dunia, karya N. Hadini, dan Gadis Pantai, karya Pramudia Anantatur. 6. Angkatan 1966. Angkatan ini muncul saat peralihan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru. Beberapa sastrawan yang masuk ke dalam angkatan 1966 ini antara lain Taufik Ismail dengan karya Tirani dan Benteng, Sutarzi Kalzum Bahri dengan karya Amuk, dan Sapardi Djoko Damono dengan karya Dukamu Abadi. Berhubung angkatan ini muncul di saat peralihan rezim, jadi karakteristik yang dimiliki angkatan ini yaitu bercorak politis, peralihan surrealistik, dan banyak menyuarakan kritik sosial. Yang ketujuh, angkatan 2000. Angkatan ini ditandai dengan perubahan milenium novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi, dan Negeri Lima Menara karya Anwar Fuadi, termasuk karya sastra angkatan 2000. Ciri-ciri dari karakteristik karya sastra angkatan 2000 ini yaitu bebas memainkan kata-kata dan makna, mengangkat tema-tema dewasa, dan bersifat kontemporer. Materi selanjutnya yaitu kode sastra. Kode sastra adalah kode yang berkenaan dengan hakikat, fungsi sastra, karakteristik sastra, kebenaran imajinatif dalam sastra, sastra sebagai sistem semiotik, sastra sebagai dokumen sosial budaya, dan sebagainya. Menurut Theo, tahun 1991, sesungguhnya kode sastra itu tidak mudah dibedakan dengan kode budaya. Meskipun begitu, pada prinsipnya, keduanya tetap harus dibedakan dalam kegiatan membaca dan memahami teks sastra. Kode sastra tak dapat dilepaskan dari kode budaya. Kode budaya sendiri adalah pemahaman terhadap latar kehidupan, konteks, dan sistem sosial budaya. Menurut Chapman, tahun 1980, kelahiran karya sastra diprakondisikan oleh kehidupan sosial budaya pengarangnya. Karena itu, sikap dan pandangan pengarang dalam karyanya mencerminkan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Sejalan dengan itu, menurut Pradopo tahun 2001 menyatakan bahwa karya sastra sebagai tanda terikat pada konvensi masyarakatnya, karena merupakan cermin realitas budaya masyarakat yang menjadi modelnya. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.